Halo teman-teman, saya Anastasia Citra atau biasa dipanggil Miss TC. Saya adalah dosen Public Relations. Dan apa sih yang pertama kali teman-teman ingat kalau mengenal Miss TC? Apakah dari suaranya yang gede ya, atau mungkin dari galaknya, atau mungkin badannya? Kenapa? Karena ini semua jadi masalah. Ya masalah kenapa? Jadi beberapa waktu yang lalu tuh Miss Tisi pulang kampung ya untuk suatu keperluan. Udah lama banget gak pulang kampung ya. Memang sih waktu zaman-zaman remaja ya agak sedikit sakit hati, canggung, trauma gitu ya. Kenapa? Karena kalau pulang kampung pasti dibahas hal yang sama. Dipikir ya ketika sudah berusia yang sangat banyak itu sudah berakhir tuh ya kalimat-kalimat itu ya. Pulang kampung lah Mistisi ya kan. Bundokan doang ala Tibo. Nah, bisa tebak dong di mana Mistisi tinggal, bukan tinggal sih, hometown keluarga di mana, yaitu di Minangkabau ya. Tepatnya itu di satu desa bernama Pasir Lawas di dekat Batu Sangkar. Ke sana ya setelah bertahun-tahun ya si Uni kok indak pulang ya, Uni ini nggak pulang, hadir dong di sana ya. Oke, terus karena itu datangnya malam, pagi-pagi nih baru ketemulah sama seluruh warga kampung yang sudah menantikan. Pertanyaan pertama ya kan yang dilontarkan sama mereka. Padahal kan Mistisi sebagai dosen PU, Presiden University bangga dong ya. Ih, kampus keren gitu ya, profesi dosen. Nggak ditanya, nggak ditanya. Yang ditanya apa? Pertanyaan pertama deh. Tisi anaknya udah berapa? Terus Miss Tisi jawab dong, oh belum punya anak. Ditanya lagi ya kan, ditanya lagi, sejak nikah sampai sekarang udah berapa tahun gak punya anak? Terus Miss Tisi bilang, memang belum nikah ya kan ya. Terus akhirnya panjang dong ya, panjang gitu kan ya. Terus sama gini, dan akhirnya apa yang menjadi penyebab, oh belum nikah makanya badan jangan gadang-gadang, indah ado laki-laki kamu mau. Terjemahan ya, kalau bisa nih subtitle ya. Makanya badan jangan gede-gede, kalau badannya gede nggak ada laki-laki yang mau. Jadi semua penyebabnya adalah badan ya. Ternyata itu masih melekat ya di segala sisi kehidupan bangsa Indonesia yang sangat dicintai. Ya kan, ketika achievement perempuan itu pertama satu menikah, karena itu dulu kan ditanyain kan ya. Kedua ya kan kalau tidak menikah yang disalahin apa? Fisik. Nah, habis itu mesti mikir, apakah betul value perempuan itu cuma hanya sekedar itu? Iya, sedikit follow up ya kalau tanya, emangnya benar Mistisi nggak ada yang mau pria-pria dengan perempuan berbadan besar? Ih, nggak tahu aja ya. Ternyata nggak semuanya kok berpandangan seperti itu teman-teman. Banyak hal-hal yang dilihat, tapi mungkin kalau sama masyarakat luas ya, itu kita nggak bisa mengelak tuh kalau mereka mengasosiasikan bentuk tubuh dengan ya kesuksesan dalam mencari jodoh dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita berada di satu lingkungan, misalnya kita kumpul-kumpul ataupun segala sesuatunya, memang ya orang Indonesia kan sangat masyarakat yang komunal. Jadi sangat apa ya, sangat suka basa-basi. Nah masalahnya pertanyaan basa-basinya itu nggak berkembang dari dulu, ya kan? Menanyakan hal-hal yang sifatnya personal, ya seperti tadi kan ya, udah nikah belum? Kalau udah nikah udah punya anak belum? Kalau belum punya anak, kenapa nggak punya anak ya kan ya? Ataupun kalau misalnya perempuannya misalnya sudah cukup dewasa, terus misalnya dia belum punya properti, ditanyain kerjanya apa, kenapa kerjanya itu, kenapa nggak jadi PNS dan sebagainya, kenapa jadi tukang masak, kenapa jadi penyanyi, kenapa jadi pelukis, banyak gitu ya. Itu aja ya kan ya, walaupun jarang-jarang. Padahal ya kalau dipikir-pikir ya banyak banget topik-topik yang lebih bisa panjang dan juga tidak menyakiti hati orang ya kan. Kalau misalnya orang bilang ya, kalau kita misalnya berbicara gitu, ada hal-hal yang please mind your own business. Jadi kalau pertanyaan tadi udah deh, kalau satu saat di drop aja. Kira-kira topik apa ya yang bisa dibahas ketika kumpul-kumpul yang agak-agak aman? Ya, ngomongin udara boleh ya kan ya. Ngomongin perkembangan suatu kasus yang lagi viral ya, kalau itu tidak sensitif boleh. Apalagi ya? Misalnya gini, tempat makan ya itu sangat ini kan ya. Tinggal di mana sih gitu? Oh, tinggal di Cikarang. Cikarang tempat makan yang enak mana ya? Oh, ada nih ini tuh pasti panjang. Dan bisa berujung, bisa makan bareng, sosialisasi, networking, akhirnya mungkin bisa jadi kerja bareng, kolaborasi, jadi cuan deh, ya kan? Nah, sebagai warga negara Indonesia ya, pernah kan ya merasakan hidup bertetangga. Ini tuh hampir mirip-mirip tuh kejadiannya ya.
Kadang-kadang hidup bertetangga jadi kurang harmonis karena pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung tadi gitu ya, banyak sekali gitu. Padahal kalau dipikir-pikir nggak kenal-kenal banget ya. Kenapa sih menyakiti? Kenapa menyakiti? Ya satu gitu ya, kita tidak tahu cerita di balik itu. Contoh ya, misalnya kalau ada tetangga nih nyinyir, nanyain gitu ya, "Kok anaknya cuma satu, nggak nambah? Kok belum punya anak?" Nah, itu kan kita tidak tahu kisah di baliknya. Apakah dia memang memilih tidak punya anak atau mungkin ada masalah medis dan sebagainya yang hal bisa menyakitkan. Kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, apa sih membuat tetangga-tetangga kalian tuh seperti itu? Satu ya, ini ternyata ya, ini kadang-kadang refleksi insecurity dari yang nyinyir. Ya kan ya, kita belum tentu tahu kalau dia hidupnya bahagia atau enggak. Sehingga ketika dia menemukan nih celah-celah ya, celah-celah yang dianggap tidak membahagiakan kehidupan seseorang ya, dia masuklah ke situ to feel good about themselves. Padahal mungkin mereka mempunyai masalah yang mirip atau mungkin lebih besar ya. Tapi entah kenapa gitu ya, kita seneng banget kalau orang lain punya masalah yang lebih gede dari kita. Nah makanya nih ya, makanya kalau menurut mistisi kenapa sih orang-orang suka sinetron yang sangat-sangat tragis gitu ya. Kenapa? Contoh tragis ya, ada yang ditendang gitu kan, ditinggalkan keluarga, suami selingkuh dengan 4 perempuan atau sebaliknya. Why? Karena itu escapade mereka dari kehidupan nyata. Jadi berpikir, ada yang lebih gak enak hidup dari gue. Itu kali ya, tapi mungkin banyak sih scientific journal yang membahas soal insecurity tadi. Jadi kalau misalnya kamu masih nyinyir, coba deh ngaca. Jangan-jangan yang punya masalah kamu, ya enggak? Terus orang-orang nanya, Tis sih kalau dapat pertanyaan yang menyakitkan hati seperti itu gimana Tis? Ya dulu mungkin dipendam di hati ya, tapi sekarang udah bisa ignore. Cuma nggak semua orang kan punya punya manajemen hati yang sama. Nggak semua orang bisa langsung ignore gitu ya. Ada yang mungkin jatuhnya nanti ke mental health. Kita nggak pernah tahu loh. Karena ucapan satu orang membuat dia depresi, frustasi, sampai mungkin bisa fatal. You never know. Gitu ya. Makanya untuk hal tersebut kalau kita tidak egois ya, kita punya kewajiban untuk educate atau to educate ya kan. Caranya gimana? Caranya misalnya teman-teman cukup mengingatkan satu orang ya, ketika teman-teman melihat dia melakukan hal tersebut kepada orang lain ya kan, saling jaga dong ya kan. Terus teman-teman kasih tahu. Nah kita nggak pernah tahu efeknya. Mungkin teman-teman ketika kasih tahu ke orang itu jadi sadar dan dia akan kasih tahu ke orang lain lagi dan akhirnya jadi banyaklah yang mau soal itu. Karena kalau buat mistisi yang namanya edukasi itu adalah harus di-share. Kita nggak bisa punya pengetahuan sendiri atau intelijensia sendiri terus buat diri sendiri ya kan, kalau nggak di-share apa gunanya. Nah to educate itu memang kadang-kadang susah, apalagi topik-topiknya sangat challenging atau mungkin banyak orang yang merasa ini sensitif gitu ya, apalagi untuk fight for it. Nah itu juga susah ya. Seperti itu. Jadi buat mistisi, ya you can choose to always ignore ya, tapi itu hanya bagus untuk diri sendiri, tapi ketika educate, you will help someone else. Kalau ngomong to educate ya, itu memang harus mulai dari diri sendiri. Cuma kan kadang-kadang kalau kita mau efeknya yang lebih cepat ya, kita butuh apa yang namanya media. Ya, karena seperti kita ketahui media itu penggerak perubahan sosial atau social change. Ya, dengan adanya pop culture seperti tayangan televisi. Misalnya nih kalau misalnya teman-teman nonton drama Korea gitu ya. Sekarang sudah mulai variatif tuh, misalnya di sana mengetengahkan misalnya tokoh utamanya perempuan yang tubuhnya tidak langsing tapi mungkin agak sedikit besar dan akhirnya mendapatkan cintanya. Nah, itu educate. Ya kan? Nah, media itu diperlukan untuk untuk membawa satu yang positif. Nah, tapi masalahnya nih ya, literasi masyarakat masih cukup minim, medianya tidak mensupport itu, ya kan? Apalagi kalau kita ngomong konteks media lokal. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau teman-teman lihat nih acara-acara talk show di TV lokal kita ya, acara Indonesia maksudnya ya. Pasti ada seseorang, 2 orang, ya laki-laki atau perempuan gitu dijadikan olok-olok hanya karena bentuk tubuhnya. Ya kan, setelah itu dia diketawain, wah gitu kan ya. Dan akhirnya menjadi normalisasi di masyarakat. Kenapa? Karena itulah yang mereka lihat di televisi. Oh, kalau dia bertubuh seperti itu, berpenampilan seperti itu, memang jadi bahan ketawaan. Kenapa? Apalagi kalau anak-anak atau remaja. Mereka melihat dan belajar dari apa yang mereka lihat. Jadi kayaknya punya tanggung jawab sosial yang gede nih buat teman-teman yang kerja di media ya. Gimana caranya bisa tetap lucu tanpa menyakiti ya, seperti itu.
Oke, I know sih media is a business anyway ya teman-teman ya, di mana dia mencari lebih banyak yang nonton lebih bagus, lebih banyak yang baca beritanya lebih bagus ya, makanya banyak kadang-kadang kita bilang clickbait ya. Dan media juga mengendus gitu apa yang disukai masyarakat adalah hal-hal yang demikian. Ya misalnya aja prank. Nah, itu kan sempat sempat tren dan viral banget ya walaupun prank tersebut tidak etis gitu. Misalnya kayak ada yang kasus yang misalnya dia bagi-bagi sahur atau sembako kalau nggak salah tiba-tiba isinya batu. Atau mungkin pranknya yang berhubungan dengan nakut-nakutin terus tiba-tiba orang yang di-prank celaka ya. Terus dia mendapatkan viewers yang sangat banyak sekali hanya karena tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ditiru lah sama creators yang lain. Oh kalau misalnya saya melakukan hal yang sama berarti saya bisa mendapatkan viewers yang banyak. Nah ini juga berlaku sama media. Ketika media lihat, oh program tersebut melakukan hal seperti itu. Misalnya dia melakukan ada tokoh ya tadi sekali lagi misalnya kalau perempuan selalu diasosiasikan yang sengsara ataupun yang dibully itu yang punya kriteria fisik tertentu ya kan dan dia bikin akhirnya repetisi tuh semua media bikin program-program yang sejenis. Kenapa? Balik lagi karena it's a business anyway. Dan menurut Mistisi sih seharusnya media punya tanggung jawab sosial yaitu fungsi dia adalah sebagai pendidik bukan hanya untuk mengeruk profit sebanyak-banyaknya ya tapi walaupun ini susah ya karena mereka hidup dari itu. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Mungkin yang ngambil kendali adalah kita sebagai penonton. Kita tidak akan memilih tontonan yang demikian. Ya kan? Otomatis kalau kita tidak nonton, kita tidak engage sama konten-konten yang seperti itu, mereka akan stop tuh membuat hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita mau mencerdaskan bangsa, ya dari kita ya sebagai penonton. Kenapa? Karena mereka akan melihat dari marketnya dulu. Kalau marketnya udah, acara kayak gini udah gak banget deh. Acara jorok-jorokan misalnya dijatuh-jatuhin gitu ya. Lawan-lawan main atau lawan bicara terus dilempar tepung. Itu udah gak ada yang ketawa lagi. Pasti deh yang namanya programnya akan ganti. Moga-moga sih gantinya menjadi yang lebih baik ya. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui yang namanya pandemi semua orang berjuang ya dan juga semua lapisan itu termasuk industri media, termasuk kita sebagai konsumen media itu juga melakukan switching gitu ya. Tadinya kita mencari hiburan, kita bisa keluar, tiba-tiba kita harus hanya menghadapi layar kaca. Ya, apakah layar laptop, layar handphone, layar televisi sehingga semuanya itu kita terimbas atau terekspos dengan hal-hal yang kita lihat di layar kaca. Tahun 2019 akhir sebelum coronavirus, ya ngomong kayak gitu, coronavirus menghantam dunia, Mistisi dan juga beberapa rekan dia di kampus dan juga beberapa mahasiswa itu menginisiasi satu movement bernama Saling Jaga Indonesia. Dan kita platformnya itu menggunakan @salingjaga.id yaitu Instagram dan juga kita melakukan eksibisi, kita berkunjung ke SMA dan sebagainya. Kenapa sih Mistisi bikin Saling Jaga? Bukan Mistisi yang bikin sih, sebenarnya ini adalah semua atas dorongan dari teman-teman mahasiswa semua. Jadi kebetulan beberapa mahasiswa cerita lah tentang perlakuan yang mereka hadapi ketika mereka menuju ke kampus dari rumah. Banyak dari teman-teman yang menggunakan kereta, ya kan? Ada salah satu mahasiswi gitu ya cerita ya, karena di open ya sama Mistisi, dia mendapatkan perlakuan ya dicolek lah bagian tubuhnya yang sensitif. Terus dia melapor ke satu pos di dekat stasiun. Dan apa yang dia dapatkan adalah dia malah diketawain sama petugas yang ada di situ. Ya kan, misalnya apa sih yang diketawainnya? Ya cuma begitu aja, jangan baper, atau mungkin kan gak ada buktinya, terus mau gimana? Dan sebagainya. Gitu ya. Dan akhirnya dia bilang, percuma ya Miss ya kita lapor-lapor. Sebenarnya sih nggak percuma, tapi kalau misalnya kita bilang, dia bilang, banyak sih Miss yang lihat di kereta tersebut, tapi nggak ada satupun yang membantu saya. Akhirnya muncullah, emang ya kalau kita diam ada orang jadi korban. Makanya Saling Jaga Indonesia itu mengangkat aku diam, kamu korban. Kamu diam, aku korban. Nah, semangat itulah yang akhirnya jadi dasar kita untuk memperjuangkan ini. Kenapa perempuan? Sebenarnya nggak perempuan aja sih, sebenarnya terbuka terhadap laki-laki juga ataupun yang lain ya. Tapi memang kalau kita ngomongin statistik, perempuan itu adalah korban yang paling rentan. Kenapa? Karena kita di budaya patriarki gitu ya. Di mana mungkin tatanan hukum, penegak hukum juga mayoritas laki-laki. Di institusi pendidikan yang mempunyai kuasa, ya kan ya, banyak kan siapa? Laki-laki. Nah, suara-suara kita tuh agak kurang didengar. Didengar kenapa? Kalau kita cerita ke mereka, ya kan mereka yang
berjenis kelamin bukan perempuan, mungkin nggak relevan sama mereka. Karena mereka tidak punya pengalaman yang sama gitu ya. Misalnya tidak punya pengalaman yang sama digodain di kereta gitu. Kebayang nggak sih ada bapak-bapak di kereta dicolek sama bapak-bapak lainnya? Agak jarang ya. Makanya kita ngomongin sekarang perempuan. Nah, setelah itu Mistisi dan juga beberapa mahasiswa komunikasi pergilah ke satu daerah di Jawa Barat. Kita ketemu sama ribuan siswi SMA di sana. Dan juga siswa di sana, dan juga guru-gurunya. Ya kan, mahasiswa saat itu yang melakukan penyuluhan dan edukasi. Hebat loh pokoknya anak-anak komunikasi ya. Terus ketika ada sesi pertanyaan, ya kan, ada yang bertanya nih, ada yang bertanya mengenai saya pernah nih saat taraweh, saya padahal berpakaiannya pakai mukena dan segala macam, tetap saya di grab seperti itu. Terus atau mungkin ini, dan ternyata para siswa dan bahkan ada guru pria gitu menyatakan, kan kadang-kadang kita cuma bercanda. Itu adalah bentuk kasih sayang kita sama murid kita. Nah, sebenarnya ini kadang-kadang mereka juga tidak mengerti apa itu maksudnya bercanda sama nggak bercanda. Nah, ketika bilang kalau segala sesuatu yang nggak bercanda, akhirnya normalisasi dong. Ya kan, kita normalisasi. Nah, inilah yang pelan-pelan kita sosialisasikan. Sosialisasikannya lewat mana aja? Dari sosial media tentunya, terus juga dari pameran. Jadi waktu itu teman-teman dari anak-anak VCD, Visual Communication Design, mereka bikin poster mengenai anti kekerasan seksual. Ya diharapkan sih dengan adanya hal tersebut ya setidaknya yang tadinya tidak paham jadi paham. Yang tadinya sudah paham ya kan tidak hanya sekedar paham tapi melakukan sesuatu. Yang tadinya sudah melakukan sesuatu mengajak temannya lagi untuk melakukan sesuatu. Sehingga walaupun angkanya terus naik ya, unfortunately kalau kita lihat dari angka di Komnas Perempuan ya itu angka pelecehan tetap naik teman-teman ya. Tapi setidaknya dengan satu orang yang kalian imbas atau dengan satu orang yang kalian expose mengenai ini soal pengetahuan ini dan sebagainya, saya yakin kok kalian bisa menyelamatkan hidup orang. Jadi dimulai ya, aku diam, kamu korban, kamu diam, aku korban. Jadi jangan diam.